Habib ini yang dulu biasanya menemani Pak Hartono. Pak Hartono itu Ustaz, saya sudah mohon supaya sowan ke rumah antum karena beliau punya pengalaman internasional dan punya pengetahuan Islam yang jauh di luar jangkauan saya. Beliau ini kan bersama Pak Hartono Limin yang merencana membangun 99 masjid miniatur dunia itu. Bukan. Ini 99 nanti dulu sudah dijelaskan di sini. Jadi di daerah Bogor mana itu? Bogor Barat. Jadi tanah sekitar 215 hektar, 99 masjid. Masjid Mesir diambil yang mana? Ada dua masjid. Yang pertama Masjid Jami Al-Azhar, yang kedua Masjid Amr bin As, ya, di Fustat. Amr bin As, ya, Amr bin As. Oke. Dan seterusnya. Nah, Pak Hartononya malam hari ini harus di Pekalongan kalau tidak salah, karena hadiri konferensi ulama Thariqah. Menghadiri konferensi ulama Thariqah. Ini bukti nyata bahwa yang saya lakukan dan yang Anda lakukan tadi itu tidak termasuk Thariqah. Buktinya tidak ada di Pekalongan. Kan gitu. Nah, saya kira tidak hanya di wilayah itu Anda itu harus berjuang untuk menembus kasyaf, untuk kasful hijab, untuk menembus tembok-tembok dari manipulasi ilmu pengetahuan, manipulasi karena kejahatan maupun karena kebodohan maupun karena kesempitan. Kan begitu. Jadi yang disebut Thariqat itu ya apa gitu. Terus ada konvensi ulama Thariqat itu ya apa, Thariqat itu ya opo gitu loh. Dan seterusnya. Thariqat itu sekarang sudah menyempit sedemikian rupa dan sudah menginstitusi sedemikian rupa sehingga kehilangan akar ya. Thariqat kok nggak online. Thariqat itu yang seharusnya sangat online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum itu semua saya buka pertanyaan dulu supaya tahluka dan yang Anda alami maupun penjelasan dari Syekh Nur Samad bisa lebih terelaborasi. Kalau ada 3 orang dulu, ya silakan maju Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Saya udah beberapa kali datang di acara Kenduri Cinta dan sempat saya ngobrol sama teman saya, diskusi soal Kenduri Cinta tentang pokoknya banyak deh, sampai teman saya itu tertarik, cuma karena kebetulan dia nggak bisa datang karena itu udah rumah tangga, jadi dia nggak bisa datang. Pokoknya intinya dia bertanya gitu, kok bagus sekali ya acara Kenduri Cinta, begitu terbuka, begitu beragam, siapa saja bisa datang, aliran ilmu bertebaran di mana-mana, sampai untuk di Twitter aja beberapa bulan terakhir di KC itu sempat jadi trending topik. Jadi begitu banyaknya ilmu di sini, sampai teman saya bilang, kenapa tidak lebih besar lagi? Misalkan mungkin kalau partai sih mungkin ada maksudnya, jelas pengen kekuasaan, tapi kalau supaya seperti gerakan nasional Ma'iyah gitu. Saya sendiri terakhir lihat Cak Nun itu di TV awal tahun 2000-an. Waktu itu, maaf saya nyebutin nama stasiun TV di Indosiar, kayak Kultum gitu, cuma berapa menit, kalau nggak salah yang Jalan Sunyi atau apa, saya lupa. Terus saya juga lihat ya di YouTube Cak Nun di Kadipiro yang Mocopat Syafaat di bawah tahun 2010 tentang bahas Ma'iyah. Ma'iyah itu Indonesia bagian kecil dari Ma'iyah. Itu, dan kata Cak Nun sendiri, ngadain Ma'iyah di Jakarta, di Kenduri Cinta, Mocopat Syafaat di Jogja, Bambang Wetan di Surabaya, Juguran Syafaat di Purwokerto,
maksudnya apa. Bahkan Cak Nun sendiri jelasin Gusmus gulang-guling bak buca puas itu maksudnya apa, yang ngono kuwi maksudnya katanya. Nah jelasin, teman saya bertanya, dengan begitu banyak ilmu, dengan begitu hebatnya Ma'iyah, kenapa tidak bikin jadi gerakan nasional? Kenapa tidak mencoba merambah ke pertelevisian? Apakah mungkin itu terbentur? Saya jadi ingat tema beberapa bulan kemarin dengan soal industri nasihat. Apakah akan berbenturan dengan itu atau apa? Soalnya saya ingat prinsip Indonesia bagian kecil dari Ma'iyah. Di sini banyak hal-hal baru seperti Mbak Cica Kuswoyo kemarin bilang, seperti ditoyor kepalanya. Pokoknya banyak logika-logika baru dari Cak Nun atau mungkin dari yang lain yang biasanya dalam hidup seperti biasa itu, oh iya ya, ada hal yang baru, ada yang sesuatu yang baru yang kita itu ngebuat kita itu lebih banyak berpikir gitu, lebih terbuka pikiran kita. Nah itu kenapa nggak mulai merangsak ke yang lebih besar lagi? Ya syukur-syukur sih tanpa masuk ke pertelevisian, tanpa atau apa, Ma'iyah ini jadi terkenal di Indonesia. Bukan maksudnya bukan terkenal namanya, tapi di sini kan proses belajar mengajar, ilmu apa saja ada di sini, ilmu budaya, ilmu politik, agama, bahkan sampai ilmu musik pun ada. Nah intinya mau bergegas ke skala nasional, tapi apakah akan berbenturan dengan industri nasihat itu sendiri? Gitu, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas belum sebut Mas dari mana namanya, terus dari mana. Syukur bisa menggambarkan identitasnya. Saya Ahmad Fihir dari Bekasi. Aslinya saya Jawa Tengah, Bumiayu. Ya kalau soal aslinya kita enggak perlu tanya karena jelas jelas logatnya. Ya. Oke. Sekolah apa kuliah apa sudah kerja, Mas? Kerja nggak kuliah. Oh, nggak pernah kuliah? Nggak pernah. Nah, jadi saya bahagia betul ya kalau ketemu teman-teman macam begini nih. Jadi di Indonesia itu sebenarnya parameternya bukan Anda kuliah apa tidak, Anda sarjana atau bukan, dan seterusnya ya. Parameternya itu kesungguhan Anda terhadap kehidupan, kan begitu. Dan Anda itu begitu dihidayai Allah untuk menikmati pengetahuan, menikmati logika baru, menikmati cara berpikir baru. Dan itu kaum intelektual belum tentu seperti Anda. Nah jadi kalau ya tepuk tangan. Kalau saya mau jawab langsung gini, saya mumpung ingat daripada nanti lupa. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Ali sama Mas Gandhi. Sekarang kan misalnya Anda punya yang namanya nasionalisme, ya. Sebenarnya nasionalisme itu kalau ibarat kentut tuh baunya, ibarat gula itu manisnya, gitu ya. Jadi nasionalisme itu bukan gulanya tapi manisnya. Ini cara berpikir begini ini kalau Anda pakai lebih mudah nanti Anda menghadapi hidup. Contohnya gini Mas, jadi sebenarnya itu humanisme dasarnya, bahwa semua manusia itu hendaknya bekerja sama satu sama lain. Dalam bahasa Jawa bebrayan, dalam bahasa Arab dalam bahasa Al-Quran mada Ustaz, ta'awun. Jadi pokoknya manusia dengan manusia sama Allah dikhalifahkan, disuruh jadi khalifah, sehingga dia menciptakan kerjasama, manajemen, pengaturan, kode etik dan seterusnya, ya. Terserah manusianya berapa, tapi pokoknya sedunia ini manusia diletakkan Allah untuk ta'awun, gitu ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa itu, oke. Cuman karena nggak bisa satu dunia ini semuanya menjadi satu, maka ada kebagi-bagi. Nah caranya bagi-bagi itu dulu kerajaan-kerajaan, sebelumnya itu apa, suku-suku, komunitas-komunitas, kemudian lahirlah negara-negara. Negara-negara ini sebenarnya yang dulu ada konsep nation state, kemudian ada negara itu supaya ada pengorganisasian kesejahteraan. Jadi ada yang melindungi orang yang termasuk di dalam penduduknya, gitu ya. Nah, kemudian begitu masuk pasar bebas,
negara menjadi agak mulai batal. Loh, gunane nek anjane ono pasar bebas ya jare negara. Ayo wis saduk-sadukan bareng kene. Gitu ya. Misalnya gitu ya Mas ya. Oke. Jadi kita itu selalu ditipu daya terus-menerus. Itu ya di bidang konstitusi politik, di bidang tata negara, di bidang kesehatan. Kita 30 tahun setia kepada 4 sehat 5 sempurna, ternyata batal sekarang. Wis kadung tuwek, wis kadung loro ya dan ternyata batal kan gitu. Dan itu di banyak bidang. Dan seterusnya. Saya tidak sedang bantah apa-apa. Saya cuma ingin bersyukur bahwa Anda menanyakan. Saya tidak, seorang dokter pun belum tentu punya concern seperti Anda terhadap kehidupan dan ilmu pengetahuan. Anda cuma bekerja, orang biasa, kaosnya ya murah. Ya toh? Jajal masuk kaos ngono larang ya ngono iki musikal. Ya toh? Tapi Anda itu menjadi tidak penting karena yang substansial pada Anda adalah atensi Anda, kesungguhan Anda, komitmen Anda, takwa horizontal. Kalau kepada Allah kan takwa vertikal. Takwa itu komitmen dan loyalitas, bukan takut. Bukan takut. Loh, kalau takut sama Allah, loh gimana takut sama Allah? Loh, Tuhan takut itu kepada kejahatan kita. Jadi sekarang kan misalnya ada gerakan tidak takut teror gitu ya. Itu ya. Saya enggak apa-apa, itu juga itu kan lahir dari orang yang sangat ketakutan. Untuk supaya dia tidak takut, dia bilang saya tidak takut. Kan begitu. Kan begitu. Lu bagaimana tidak takut teror? Anak kepreset saja takut kita. Betul enggak? Lu anak gonceng dek mburi iki lho, iki wedi dicancang nganggo. Ya ta Mas? Itu aja takut kita. Lah kok teror kita enggak takut? Loh, itu kan nantang teroris toh. Wis temen ya gak wedi kan ya. Ya. Gimana maksudnya itu? Loh, dan orang yang berani dia tidak butuh bilang bahwa dia tidak takut. Kalau pemberani itu dia tidak sadar bahwa dia pemberani. Orang yang bilang saya tidak takut adalah orang yang ketakutan terus ngede-ngedein hatinya sendiri kan gitu. Kan gitu kira-kira. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke bawah dikit ya Dek. Emang takut itu salah? Emang takut itu hina? Takut kan baik. Untuk hal yang kita memang harus takut. Misalnya kita takut berzina, kita takut berjudi. Bukan hanya baik tapi wajib. Takut telat sholat, gitu kan? Takut anak kita nggak bisa bayarin sekolah kan? Masuk kendel aku. Terus kita ke sekolah, saya nggak bisa bayar, mau apa? Iya, sudah dia. Lu kok gitu ngomongnya? Saya kan pemberani. Berarti pikir. Nang dokter gak bayar karena berani. Lu kok bayar model Marquesot? Bapak belum bayar apa? Lu bapak kan berobat. Lah iya berobat. Lu harus bayar. Lu bayar tuh kan harus pakai duit. Lah iya masa pakai apa? Lah saya kan enggak punya duit kok suruh bayar. Sama enggak teliti dulu sih. Orang yang suruh bayar itu pastikan dia punya duit. Kalau dia tidak punya duit jangan disuruh bayar. Sampai tuh enggak meneliti soalnya. Malah dimarahin itu dokternya. Model Marquesot. Terus petugas rumah sakit enggak kalah juga. Loh kalau gitu jangan berobat ke sini. Lah kalau enggak ke sini ke kantor polisi. Ngono. Masa berobat kantor polisi? Sampai itu enggak masuk akal, dilokno meneh. Musuh Marquesot toh. Gitu. Jadi gimana maksudnya tidak takut itu? Takut itu kan baik untuk hal yang kita wajib takut. Baik takut itu, mulia takut itu. Masa gak wedi ibumu diperkosa wong? Masa gak wedi anakmu diculik orang? Masa pemberani saya tidak takut penculik? Loh, masa ngomong gitu? Maksudnya gimana itu? Takut itu enggak apa-apa pada tempatnya. Bahkan lebih baik takut daripada berani. Berani itu outputnya banyak sombongnya. Kalau takut itu rendah hati gitu loh. Kan gitu. Jadi untuk apa kalau berani terus hebat? Maksudnya kamu berani itu apa? Contohnya Anda berani dalam hidup itu apa contohnya? Bahwa kamu itu berani. Contohnya apa dalam hidup sehari-hari?
datang ke sini kok pakai keberanian? Ya pakai motor apa angkot apa Gojek? Hubungannya apa sama keberanian? Anda salah apa sehingga takut teroris? Jadi kalau Anda memang orang yang sangat baik, Anda bertakwa sama Allah, setoranmu sama Allah itu sudah soleh benar, Anda tidak perlu takut apa-apa. Tapi kalau mau kamu tiba-tiba bilang, aku tidak takut kepada teroris. Saya sudah ngomong sama sejumlah teroris. Dan saya selidiki. Arek-arek gak wedi loh. Ya cantai nono jak dilungkas. Ini nanti ada yang sebentar lagi lebih besar ini. Cantai nono. Itu akhirnya. Dan saya nilai dia. Ada orang di dunia ini ingin rela membunuh dirinya untuk alasan yang tidak jelas. Ada. Taruh bom di sini terus diledakkan. Ada nggak orang yang mau seperti itu? Saya tanya orang-orang yang normal, apa alasanmu untuk mau seperti itu? Berarti pasti dia ada yang mendasar pada dirinya. Apa itu iman, apa itu teologi, apa itu jihad, apa itu apapun. Tapi ada yang mendasar pada dirinya. Bahwa outputnya salah, itu soal ilmu. Bahwa keputusannya tidak tepat, kok ngebom Starbucks misalnya gitu ya, itu soal wawasan terhadap pemetaan masalah. Bahwa keputusannya membunuh orang barat, itu keterbatasan wawasan dia. Tapi dia pakai ideologi, dia pakai iman, dia pakai keyakinan, maka dia mau mati karena keyakinan. Betul enggak? Bahwa keputusannya tidak cocok sama Anda, itu pasal berikutnya. Tapi mending dia pakai ideologi dari para presiden, menteri. Tidak ada yang punya ideologi. Parpol mana pakai ideologi? Mana pakai ideologi? Kalau memang ada KIH sama KMP, ya sampai bawah KIH KMP. Pilkada ya KIH KMP, kan begitu? Kan begitu. Katanya apa namanya? Misalnya apa? Produk bebek selamat. Kalau bebek selamat itu berarti gorengnya begini, sambelnya begini, jelantahnya begini. Gitu ya? Ngerti jelantah ya? Upamane ya. Ada lagi bebek Cak Topa di situ. Itu berarti sampai ke desa-desa ya bebek selamat. Loh, kalau memang KIH sampai bawah. Jadi pilkada dia cuma KIH lawan KMP, kan begitu. Ini enggak. Bebek selamat engko titik kono selamat plus Topa. Terus minus opo akar piro, kan begitu. Ki opo karepe arek-arek. Itu yang namanya tidak ada ideologi. Mending anak-anak itu mau mati untuk ideologi. Bahwa ternyata salah, itu urusan dia sama Allah. Nanti dia dihukum sama Allah karena dia bunuh orang. Siapa bilang saya membenarkan teroris? Sudah pasti tidak saya benarkan tindakan itu. Tetapi apakah ada yang mencari hulunya? Kan semua menikmati hilirnya. Itu pun menikmatinya sing macem-macem. Dasar teroris budek disuruh ke Syria kok ke Sarinah. Alah. Nggak gelai. Jadi teror di Indonesia itu menghasilkan karya-karya medsos yang luar biasa. Ada seorang dari Brebes datang ke hotel, dia bawa rangsel, ditangkap oleh polisi karena isinya telur. Karena dia seorang teroris. Ono meneh coba. Ndak. Gitu teman sekalian ya. Jadi saya dari Anda tadi saya melebar ke situ untuk supaya saya ini ingin menikmati Anda. Saya sudah pasti tidak mengizinkan. Dan ini teman-teman di Washington, di Philadelphia, di New York yang mendengarkan ini itu sangat ketakutan karena di sana kan tidak bisa bayangin di Indonesia. Kan di sini pray for Jakarta, di sana gitu. Rumangsane kaya ning Amerika ning kene iki. Saya itu dulu waktu reformasi di Semanggi, di Trisakti itu dor sing dodol aqua ya aqua.
Yang bawa rokok, tidak ada hubungannya. Orang Indonesia kok. Mereka ketakutan kalau di KC nanti ada bom. Loh, takut nggak kita ada bom? Takut. Loh, masa nggak takut sama bom? Wong duri aja kita takut kok. Kan baik takut sama kaki kena duri. Kan kenapa kok takut nggak boleh? Takut tuh nggak hina kok. Asal memang pas, takutnya itu pas gitu loh. Makanya tadi saya tanya, apa contohnya berani itu? Apa? Wah, warek kuwani, apa nising? Kendel arek ku nising lho. Nising kok kendel lho. Gitu ya Mas ya. Nah, ini kita coba mengolah cara berpikir. Saya tidak mengecam siapa-siapa, cuman hati-hati loh kalau salah keputusan terus, salah ekspresi terus, salah reaksi terus, nanti kayak dayoe teko loh. Dayoe teko, beberno kloso, sudah bener nih manajemennya. Ada tamu dibeberin kloso, ternyata klosone bedah, ternyata tikernya sobek. Nah, ada masalah, solusinya harus bener. Akhirnya polisinya adalah karena tikernya sobek, tambalan jadah. Jadi ambil jadah untuk nambal tiker. Gila kan? Jadi tamunya celananya kena jadah. Jadi saudara yang bertamu itu menjadi musuh karena celananya lengket sama jadah. Sebenarnya ndak hanya yang jadi musuh bukan hanya tamunya, tikernya juga musuhi dia. Kurang ajar, saya tiker kok ditambal pakai jadah. Ya cuma tuan rumah tidak bisa mendengar suara tiker. Cuma dia WA saya. Cak saya ini tiker dari sini, alamat saya di sini. Saya sobek masa ditambal sama jadah. Itu kan. Wis ora apa-apa sabar oleh ini wong pandum ya kayak gitu ya. Ya. Kan salah. Jadi keputusan yang salah melahirkan defisit yang double. Jadi tamu yang saudara Anda hubungan baik menjadi hubungan buruk karena Anda salah keputusan. Jadahnya tikernya ditambal pakai jadah. Itu pun jadahnya bau mambu. Jadahe mambu. Kan gitu. Loh, bukan hanya menjadi musuh, ini tamunya menjadi terhina. Jadi pulang ini bau sininya. Sudah hubungan bisnis putus, silaturahmi putus. Kan gitu. Malah nambah kesalahan. Jadahe mambu, pakak no asu. Ya tak? Loh, jadah udah busuk dikasih anjing. Ini kan memancing terorisme. Mana ada anjing mau makan jadah? Coba tanya semua anjing, wawancara. Angger ketemu, jeng kamu mau jadah enggak? Mesti, enggak mau tau. Udah wawancara sana. Ya Mas ya. Jadi salah lagi, akhirnya musuhan sama anjing. Anjing jadi tidak setia sama dia, bahkan marah, bahkan kemudian menjadi garang. Wong dikasih jadah, mampu akhirnya bertengkar sama yang punya tadi, akhirnya dibunuh, asune mati. Dah, berarti Anda sudah berapa itu kerugiannya? Double. Terus nambah lagi, tadi musuhan sama tamu atau sama manusia, kemudian musuhan sama binatang, sekarang musuhan sama lingkungan hidup. Asune mati, buangen. Anjing busuk bangkai itu dimasukkan ke sungai. Padahal anak-anak Kiai Kanjeng sedang cuci pakaian di pinggir sungai. Ada anjing, ada bangkai anjing lewat. Jadi Anda mengotori lingkungan hidup. Jadi salah semua. Maka untuk apa Anda bangga bahwa Anda pemberani itu untuk apa? Mbok kamu cari hulunya. Terorisme itu tidak ada kalau keadilan ditegakkan di dunia. Mereka orang yang serius. Mereka tidak hanya berani lempar bom kata-kata lewat medsos. Mereka berani ngebom beneran. Saya tidak mengatakan itu benar. Tapi mereka pemberani. Yang pengecut ganti status. Kan gitu. MH anjing membela Bupati Purwakarta. Nah kok baru tahu kalau saya anjing? Sudah dari dulu ya gimana?
Betapa nikmatnya saya kalau saya oleh Allah diperlakukan sebagai anjing, saya nikmat luar biasa karena anjing tidak dihukum oleh Allah, anjing tidak dimasukkan ke neraka. Dan anjing tidak dihisap oleh Allah. Enak banget. Jadi mari cita-cita kita bersama menjadi enak ya Mas ya, hidup ya Mas ya. Enak ya. Enak ya. Iya, gitu iya. Dong, hidup tuh begitu. Jadi Anda juga jangan gampang marah. Ya gimana, memang nggak ngerti kan gitu kan. Itu. Oke. Sebentar, tadi saya cerita sebentar. Dayo Teko sudah ya. Terus tadi yang Anda tanyakan tadi kan, itu saya nggak akan mengecam Indonesia, saya nggak akan mengecam televisi. Tapi juga Anda itu masih semesterannya agak maju sedikit. Maksud saya disuruh mbok menasional gitu kan. Nah, maka saya cerita mengenai nasionalisme. Nah, humanisme ini karena manusia dibagi-bagi, akhirnya humanisme itu dalam sebuah negara disebut nasionalisme. Nah sekarang gini, nasionalisme, kalau nasionalisme Brunei kan simpel, mesak kecamatan, jadi ndak ruwet toh, minyaknya banyak ya toh, rakyat nggak perlu kerja dapat duit gitu kan. Nah, tapi kalau nasionalisme Indonesia kan dari Sabang di sebelah timur sampai Merauke sebelah barat toh. Siapa yang balik? Saya dengar sendiri kok. Kan Anda pecah kepalamu kalau memikirkan nasionalisme Indonesia, bener enggak? Anda sedih, ada asap, Anda sedih, betul enggak? Sekarang ada bom, Anda gede-gedein hati padahal sedih di dalam dirinya, betul enggak? Takut di dalam dirinya, gitu loh. Terus ada macam-macam, banyak masalah ya di Indonesia. Terus Anda harus menyangga itu. Nah yang dilakukan Ma'iyah adalah Anda jangan menyangga seluruh hal di Indonesia. Yang disebut nasionalismemu adalah apa yang mampu kamu jangkau. Kalau yang kamu jangkau itu cuma kamu sama anak istrimu, ya sudah, itu nasionalisme. Yang penting kamu menjadi manusia sebaik-baiknya dalam skala kecil nasionalisme hidupmu itu. Kalau gitu, cukup begitu. Kalau kamu bisa sa-RT, ada teman-teman satu jaringan, alah seminggu sekali ngumpul 25 orang, 30 orang, ya sudah, itu nasionalismemu. Yang penting di situ kamu jalankan kemanusiaan, kekhalifahan sebaik-baiknya. Kamu jangan diganggu oleh bahwa Anda harus mikirin, waduh kalau di Aceh itu ngelundah semua gue. Mikirin Perda Aceh. Coba gimana coba? Mikirin Perda Aceh, ngeluh tau gue. Jadi ngapain kamu mikirin semuanya? Temukan skala nasionalismemu masing-masing. Kalau bisanya cuma keluarga, ya keluarga. Kan gitu. Kalau bisanya agak jaringan lebih luas, lebih luas. Itulah nasionalisme. Jadi nasionalisme tidak harus NKRI. Jadi kalau yang kecil-kecil ini semuanya iya kan, NKRI juga beres toh. Kalau semua orang harus memikirkan NKRI, lah gunanya apa kene bayar pemerintah? Kene wis bayar pajak, larang. Gitu loh. Kok kita disuruh mikirin? Enggak, kita tentu saja memikirkan sebatas kita punya energi dan kekuatan hati untuk memikirkan. Tapi kalau pas kita enggak punya, ya enggak apa-apa. Yang penting anak istrimu dan kiri kananmu. Kan begitu. Itulah nasionalisme. Tidak harus NKRI. Itu yang saya maksud. Nah jadi Anda tadi enggak usah terus Cak Nun kok Ma'iyah kok tidak menasional. Lagi nasional temen lagi. Ya ini nasionalismenya. Ya ini nasionalisme kita ya cuman segini ini. Bener gak Mas? Ya cuman segini, enggak apa-apa. Cuman jangan lupa, jangan dipikir cuman segini loh. Jangan dipikir cuman segini loh. Kan tadi saya sudah tanya, pesantren itu yang bagaimana sih? Yang penting ada transfer ilmu, apakah harus ada gedungnya dan jumlah santrinya? Sekarang kalau Anda melihat spreadingnya Ma'iyah di seluruh dunia, sebenarnya gede mana pengaruh nilai Ma'iyah? Luas mana? Kan ada lapisan JM kumpul setiap bulan, ada yang di pinggir-pinggir sekali-sekali data, tapi cukup kalimat-kalimat tertentu dipakai dalam hidupnya dan membuat dia lebih tenang, lebih pemberani, kan gitu. Ya. Ada lagi nanti yang jamaah yang tidak pernah datang ke sini, cuman dengerin streaming, tanya sama tetangganya tadi Cak Nun ngomong apa, terus dipakai. Kan itu santri bukan itu? Ya santri.
Terus nanti ada yang lewat TV-TV lokal, TV 9, Aswajat. Itu santri bukan? Santri. Jadi kalau saya di Jawa Timur, di Jawa Tengah terutama, santri saya itu ya dari tukang becak sampai tukang parkir, taksi, semua santri. Sehingga saya kalau ke warung saya tidak pernah bayar. Kalau dicari agendanya Cak Nun ini apa? Agendaku cek nang warung gak bayar. Ngono ae kok repot-repot. Tujuan nasional ku nang warung gak bayar iku mang lho. Orang kok hebat-hebat amat. Dan itu karena kasih sayang, bukan saya ngesir, enggak. Saya itu asal mau bayar sama Mbak Novia, itu Bu sampun dibayar kali. Loh, karo sapa? Duka wau bapak sing temriko wau, ibu sing temriko wau. Kita ndak tahu siapa yang bayar. Siapa orang yang mau membayari tanpa dia menyapa saya, tanpa menyapa Mbak Via, dia bayarin. Dan dia tidak ingin diketahui bahwa dia bayarin. Pokoknya diam-diam dia bayarin kita. Ikhlas ndak orang itu? Nah, mau nggak Anda punya teman-teman yang ikhlas seperti itu? Nah begitu, itulah ma'iyah. Jadi kalau Anda ditanya sama orang, Cak Nun itu ambisinya apa? Agenda nasionalnya apa? Ngerti jawabannya ya? Supaya kalau ke warung ndak bayar, selesai masalah. Repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu Thariqat. Sekolah sederhana ini setiap hari seperti menggelar orkestra. Betapa tidak, dengan sekat antar kelas dari gedek bambu atau triplek, maka suara yang muncul antar kelas bisa saling menyeberangi, saling menerobos masuk. Suara dari kelas yang agak jauh saja bisa terdengar di kelas lain. Untungnya para guru dan murid sudah mampu melakukan manajemen telinga dan pikiran, sehingga godaan apapun yang masuk ke dalam kelas berasal dari kelas lain tidak menggoyahkan iman dan konsentrasi dalam memberikan dan menerima pelajaran. Bayangkan pada saat kelas 1 sedang diajari tembang dan danggula oleh Pak Guru dari Sanden, Bantul, tiba-tiba dari kelas sebelah terdengar derap para murid memukul meja sambil menghafal tasrifan, lalu di kelas yang lain sedang ada praktik penulisan pantun jenaka. Dan setiap murid harus membaca karya pantun ini di depan kelas. Sebentar-sebentar ada anak bertepuk tangan. Belum lagi, jika ada kelas yang sedang diajar sejarah perang di Ponegoro, guru sejarah yang kreatif menggambarkan suasana perang itu memenuhi papan tulis. Guru itu dengan suaranya yang keras menjadi narator. Perang perjuangan melawan penjajah ini seperti pindah ke dalam kelas. Belum lagi kalau ada kelas yang sedang mendapat pelajaran pramuka yang penuh tepuk tangan dan nyanyi-nyanyi itu, seluruh sekolah gaduh tapi indah. Terpaksa seorang guru gambar atau bahasa Inggris melucu agar muridnya tidak hanyut oleh suara-suara dari kelas lain. Hanya satu hal yang membuat seluruh pertahanan panca indera murid jebol, yaitu ketika rumah-rumah yang sangat dekat barat dan timur gedung sekolah ini mulai memasak. Bau bumbu yang digoreng, bumbu ikan asin goreng membuat hidung para murid mengembang. Dari perut terdengar suara keroncong merdu. Apalagi kalau di sudut sekolah, di dapur warung sekolah, Mbok Bon menggoreng lombok yang bau dan asapnya membuat orang bersin. Kalau bau-bau masakan dari dapur tetangga sudah menyerbu masuk kelas, Pak Guru atau Bu Guru tanggap, sudah waktunya istirahat siang.
Sebagian murid menyerbu warung, sebagian keluar kelas. Lewat pintu gerbang mereka berdiri di pinggir jalan melihat kendaraan lewat. Atau bergegas menuju sungai melihat orang mengayuh putaran untuk menghaluskan butiran kedelai menjadi tepung basah untuk dibuat tahu. Ada yang melihat perajin perak mengukir lempeng perak. Suasana orkestra dengan urutan sajian yang berbeda ini mewarnai sekolah ini setiap hari. Kami dan teman menikmati dan tidak pernah memprotes gangguan suara dari kelas lain dan serbuan bau masakan dari tetangga sekolah. Ini semua sampai saya dan teman-teman lulus sekolah dan menyelenggarakan malam perpisahan dengan mementaskan grup orkes Melayu yang waktu itu popularitasnya belum dikalahkan oleh musik dangdut. Karena ini sekolah guru agama, maka alumni kebanyakan menjadi guru agama, ada yang bertugas menjadi guru agama, dan pramuka di Lampung, Lombok, Sukoharjo, Surabaya, dan banyak yang bertugas menjadi guru agama di Mubalik di desa-desa Yogyakarta. Kebanyakan dari lulusan sekolah ini memang menjadi guru agama dan merangkap Mubalik di desa-desa. Ada yang meneruskan kuliah dan menjadi guru sekolah menengah, sedangkan saya sendiri yang punya kelebihan sekaligus kelemahan, kalau ngomong cepatnya melebihi pesawat superjet, memilih menjadi wartawan yang menulis sastra dan aktif di penerbitan. Selama belajar 6 tahun di sekolah guru agama ini, saya tertarik pada 3 kelompok ilmu yang menjadi bekal penting bagi seorang guru agama. Pertama, tentu kelompok ilmu agama yang terdiri dari hadis dan ilmu hadis, tafsir, fikih, usul fikih, tahrik, dilengkapi dengan ilmu ala bahasa Arab yang terdiri dari nahwu, shorof, imla, mutolaah, had, mahfudlot, balaghah dan ilmu alat bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa dan sastra Indonesia. Semuanya menyenangkan karena gurunya asik. Kedua, kelompok ilmu pendidikan yang terdiri dari sejarah pendidikan dunia, didaktik, metodik, ilmu jiwa biasa, ilmu jiwa anak-anak, ilmu jiwa pendidik, dan dilengkapi dengan pendidik kepanduan, ilmu musik dan ilmu menggambar. Ketiga, kelompok ilmu aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ilmu alam, dan ilmu berhitung. Lalu ada pelajaran pendidikan jasmani, jurnalistik, keorganisasian siswa, dan muaranya adalah ilmu merencanakan pelajaran dari praktik mengajar. Di antara 3 kelompok ilmu, saya cukup menyukai ilmu bahasa yang kemudian fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab misalnya, saya sampai bisa mengingat sepanjang hidup gurunya, misalnya Pak Kasiban yang dengan suara serak-serak basah mengajarkan bahasa Arab, kadang diselingi humor. Untuk melengkapi pelajaran bahasa Arab, di luar sekolah saya belajar kepada ayah kitab Al-Ajrumiyah karangan ulama kelahiran Fes Maroko. Di tempat Pak D saya belajar kitab Imriti karya ulama dari Mesir. Saya tidak sempat menghafal kitab Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi. Kemudian, pengalaman mengaji ilmu mulai dari ilmu bahasa Arab lewat karya Al-Jurumiyah, Imriti sampai karya inspiratif dari Al-Hulayani dan lainnya ini menyadarkan bahwa umat Muhammad sesungguhnya bisa bersatu dalam ilmu. Apalagi ada jejak sejarah kalau para ulama itu punya ilmu alat yang dahsyat bernama ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab ini sangat potensial sebagai sumber energi intelektual bagi siapapun. Bukankah Al-Quran diturunkan pada umat manusia lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab agar kita semua bisa mengoptimalkan kemampuan akal kita? Bersatu dalam ilmu adalah produk akal sehat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Al-Quran yang berbahasa Arab, bahasa Al-Quran yang justru kemudian bisa menyempurnakan bahasa Arab itu sendiri. Terbukti dari Al-Quran lahir ilmu bahasa Arab, nahwu sorof, sampai ulama bernama Ibnu Malik menulis kitab Alfiyah.
1002 nadlom yang mudah dihafal. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.